Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adiman. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin muslimat yang insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur terhadap apa-apa yang sudah kita dapati, sudah kita miliki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa besar bagi kita semuanya, terutama keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak semuanya manusia di dunia ini mendapatkan keberkahan yang sedemikian besar. Dengan keislaman kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan hati kita yang bersih, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga hal ini kadang menjadi sebuah kenikmatan yang jarang disyukuri oleh kita semuanya. Bahwasanya kesehatan berpikir akal kita adalah sebuah anugerah. Berapa banyak manusia-manusia di dunia ini mereka mempunyai akal seperti kita, akan tetapi tidak bisa menggunakan akal tersebut sesuai dengan fitrahnya, sehingga dia menempuh jalan kehidupannya di jalan yang keliru. Kenapa bisa dikatakan demikian? Sebagai sebuah contoh muda adalah ketika seorang itu melakukan kegiatan kriminal, mencuri, merampok, merampas, dan sebagainya. Secara akal dia adalah manusia sehat. Akan tetapi cara berfikirnya tidak sehat. Kita menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah sebuah karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya Allah lah yang membolak-balikan hati kita, menguasai hati kita, sehingga ini menjadi sebuah pemikiran kepada kita. Alhamdulillah, kita semuanya diberi akal-akal yang sehat, diberi hati-hati yang sehat, bukan hati yang sakit. Orang-orang yang hatinya sakit, akalnya sakit, dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas semua karunia-Nya, dengan senantiasa semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mengakui betapa besar nikmatnya Allah kepada kita, maka kita harus semakin dekat, semakin berusaha mendekat. Pada kesempatan singkat ini saya sampaikan sedikit saja sebuah risalah kecil, judulnya Yang Terluput dari Doa Orang-orang yang Terzalimi.
Jamaah rahimakumullah, seperti panjenengan sudah sering mendengar dalam beberapa ceramah, beberapa kajian, bahwasanya salah satu di antara doa dari manusia secara umum yang mustajab adalah doanya orang yang terzalimi. Kita akan sedikit membahasnya, dan kita senantiasa harus menjadikan apa-apa yang terjadi di sekeliling kita sebagai penguat keimanan kita kepada Allah Taala. Paham ya? Ya, apapun yang terjadi itu adalah ayat. Ayat sebagai mubasyirin wa mundirin, sebagai kabar gembira dan memberi peringatan. Senantiasa seperti itu. Setiap ada permasalahan yang kita hadapi, kita berusaha ya untuk mencari hubungannya dengan Allah Taala melalui ayat-ayat dan hadis-hadis beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya dari riwayat Tabrani dan Baihaqi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasu da'awatu mustajabatun. Ada 3 doa mustajab, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata beliau, da'watus shaim, doanya orang yang kita berpuasa. Dengan otomatis puasanya orang yang hanya mengharap ridho Allah. Ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Itu yang memenuhi syarat. Ya, barang siapa yang berpuasa dengan dasar keimanan dan mengharap ridho Allah. Itu pada ayat hadis itu terusannya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Itu. Akan tapi kita hubungkan ke sini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya di antara doa-doa mustajab adalah salah satunya doa orang yang sedang berpuasa. Nah, ketika kita sedang berpuasa, manfaatkan, maksud saya hanya saja kita harus bisa memilih di antara doa-doa yang semestinya kita panjatkan kepada Allah itu seperti apa. Yang kedua, kata Rasulullah, wa da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang terzalimi. Yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya orang musafir, seorang musafir, orang yang dalam perjalanan. Jamaah rahimakumullah, saya tidak akan membahas tiga-tiganya, hanya saya akan membahas yang tengah. Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Sebelum kita memahami maknanya, semestinya kita harus tahu dulu yang namanya zalim itu seperti apa. Ya, semestinya kita memahami, harus punya kriteria yang benar terkait makna kezaliman. Ya, misalnya kayak kasus kemarin, ada yang orang mengatakan kita menjolimi maling, padahal maling duluan yang menzalimi kita. Gimana betul? Mana yang dua-duanya, salah satunya yang kira-kira diijabahi, ini mana yang masuk ke dalam hadis kita? Ini yang harus jadi pemikiran kita. Gimana betul? Iya, karena Allah Taala, ya, kita memang barangkali ada kita semuanya melewati batas, melewati dari yang seharusnya. Akan tetapi itu semuanya, kalau kita melihat konteksnya, ya, konteksnya adalah sesuatu yang masih bisa diampuni oleh Allah Taala.
Karena terkadang ketika kita menghadapi sebuah situasi, ya, kita refleks. Contoh misalnya panjenengan, ya, ada ketemu maling di depan, depan. Panjenengan otomatis karena takut refleks misalkan memegang apalah yang bisa dipegang untuk mempertahankan diri atau menghindari atau antisipasi di dalam hal untuk menghindarkan diri dari mara bahaya. Gitu. Makanya dalam syariat agama Allah diatur sedemikian rupa agar supaya hal-hal seperti ini tidak menjadi membuat kita berdosa karena Allah. Gitu. Atau membuat kita menjadi masa bodoh, nyong wis kesel nangkep maling malah tuh omai wong sepirang-pirang. Misalnya ada, kalaupun ada seperti itu, ya. Ini makanya kita harus ketika kita menghakimi segala sesuatu harus dilihat komprehensif dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya karena melihat video lalu kita menghakimi dengan cara-cara yang tidak benar. Ini ya, kita tidak akan bahas itu lagi, ya. Mungkin insya Allah secara lengkapnya nanti siang saja nih, karena waktunya mepet. Kita bahas khusus untuk masalah doa orang yang terzalimi. Kenapa saya sampaikan demikian pada beberapa hari yang lalu? Mungkin kita sudah memahaminya. Ada saudara kita yang dituduh sebagai maling motor, ya, saudara kita yang tidak tahu apa-apa, ya, dia benar-benar tidak tahu apa-apa, dipaksa untuk mengaku sebagai maling motor. Naudzubillah, ya. Dan qadarullah, keluarga secara garis besar mendoakan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan, ya, panjenengan memberikan sebuah peristiwa yang bisa membersihkan nama baik anak saya. Tidak butuh lama, ya, tidak butuh lama. Allah sudah menunjukkan kepada semua bahwasanya malingnya ya yang itu, yang sudah kita tangkap dengan susah payah, dengan pengorbanan yang luar biasa. Bahkan mungkin saja nyawa kita yang terancam. Itu harus kita sadari sampai di situ. Nah, ketika saya mendengar cerita ini, saya ingat hadis yang mulia. Ini yang dinamakan doanya orang yang terzalimi yang makbul. Benar-benar sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Benar-benar firman Allah adalah benar adanya, perkataan Rasulullah ada benar adanya. Itu yang harus kita pelajari, harus kita jadikan ibrah, menjadikan pelajaran. Bahwasanya doa orang-orang yang terzalimi benar-benar mabrur, diijabahi langsung oleh Allah tabarak wa taala. Akan tetapi panjenengan juga harus menyadari bahwasanya tidak semua doa-doa itu bisa diijabahi oleh Allah tabarak wa taala. Ya. Sebagai manusia, secara fitrah kita tidak kepengin disakiti, tidak pengen menyakiti orang lain. Ya, betul. Kita kepengin kehidupan kita aman, tentram. Akan tetapi itu semuanya sudah menjadi sunnatullah. Pasti akan ada gesekan-gesekan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu. Hal ini dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kehidupan ini berkelanjutan. Ya. Saya sering menyampaikan kenapa orang tersebut disebut baik, karena ada yang buruk. Ya. Kalau orang baik semua, ya kriterianya tidak jelas. Makanya harus ada orang yang benar, ada orang yang tidak benar. Semuanya itu dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, agar supaya kehidupan ini berjalan dengan semestinya.
Dan kita yakin bahwasanya Allah menjaga kita semuanya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Kalau sekiranya Allah tidak melindungi sebagian manusia dari sebagian yang lain, sungguh akan rusaklah bumi. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang sangat besar atas seluruh dunia, seluruh alam. Ya, banyak orang yang punya kemampuan untuk berbuat jahat kepada kita. Akan tetapi apakah orang tersebut senantiasa menimpakan kejahatannya kepada kita? Itu semuanya dilindungi atau diatur oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ketika sebuah komunitas, sebuah masyarakat, ya, mereka menjalankan prinsip-prinsip akidah yang benar, semuanya akan terlindungi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan ini ya haruslah dijadikan keimanan, sebuah akidah yang benar. Itu. Dalam ayat yang lain, dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala sababin wala wasabin wala hammin wala jisnin wala adha wala ghammi khatta syaukati yusaquha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim itu tertimpa keletihan maupun penyakit maupun kekhawatiran ataupun kesedihan ataupun gangguan maksud saya, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Ini ketika segala sesuatu yang menimpa kepada kita, kita hadapi dengan tenang, dengan bertawakal kepada Allah sesuai dengan kapasitasnya, yakin bahwa itu akan berdampak baik kepada kita. Minimal adalah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Itu. Kaum muslimin sebenarnya jamaah rahimakumullah sangat-sangat dimudahkan oleh Allah. Ya. Kalau kita baik, Allah akan memberi pahala. Kalau kita ditimpa sesuatu yang baik, kenikmatan yang baik dan bersyukur, kita mendapatkan pahala. Kalaupun mendapat musibah dan bersabar, kita juga mendapatkan pahala. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan ketika kita menjadi hamba Allah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Ya. Kalaupun kita harus menghadapi musibah yang besar, kita yakin saja bahwa itu semuanya akan menghapus dosa-dosa kita. Dalam surat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinni wa juruha qisas faman tasaddaqa bihi wa huwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat, ya, di dalam kitab-kitab yang dahulu, bahwasanya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, ada balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya itu, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka itulah mereka orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim itu ketika memutuskan sebuah perkara, dia memutuskannya tanpa pernah berkaca kepada hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ketika kita memutuskan sebuah perkara, menentukan tindakan apa yang paling tepat, ya, kita sebagai kaum muslimin, batasannya adalah hukum Allah. Kita tidak boleh melebihan. Ya, sekali lagi kalau lebih semending saya masih bisa dimaafkan. Itu insyaallah taala. Ya, tergantung konteksnya, tergantung keadaannya. Makanya jangan langsung menghakimi bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kita kemarin adalah sudah sangat melampaui batas. Itu sebuah kesimpulan yang keliru menurut saya. Ya, bukan sebuah kesimpulan yang bijak. Karena pada prinsipnya, ya, kita yang terzalimi, gitu betul? Kita yang terzalimi, bukan kita tidak memulai untuk menjalimi siapapun juga. Ketika keamanan kita, ketika harta kita, ketika keluarga kita diancam, kita wajib untuk membelanya dengan kekuatan kita sesuai dengan porsinya. Sekali lagi, kemarin pagi sudah kami jelaskan panjang lebar. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dengan hak seorang mazlum. Seorang mazlum itu orang yang dizalimi. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watul madlum wa in kana kafiran, fa innahu laysa dunaha hijab." Ya. Takutlah kalian terhadap doanya seorang yang terzalimi. Ba'ingkana kafirun, walaupun itu orang kafir. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis yang mulai ini kita tahu bahwa benar-benar, ya, kita sudah membuktikannya di kejadian yang kita alami. Seorang muslim ketika mendapati hal tersebut semakin yakin dengan kebenaran agama, dengan kebenaran Al-Quran maupun kebenaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita berusaha untuk tidak berbuat zalim kepada siapapun juga, karena kezaliman itu nanti kegelapan yang ada di akhirat. Kezaliman akan menjadi kegelapan di akhirat. Kita punya hak untuk membalas, ya, akan tetapi kita juga punya pilihan, ya, untuk apa? Untuk memaafkan. Bahkan untuk menolak keburukan dengan kebaikan. Tergantung konteksnya, ya. Pada inti daripada apa yang akan kita bahas, bahwasanya ketika kita mendapati kita zalimi oleh orang lain, ada beberapa pilihan, ya. Kita bisa, karena doa kita mustajab, itu dijamin oleh Allah dan kita sudah membuktikannya. Pilihannya yang pertama adalah dengan mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita. Kita disakiti misalnya, dipukuli, kita tidak mampu untuk membalas, kita tidak salah apa-apa. Doa yang bisa diijabai oleh Allah, ya, doanya bisa pilihan, bisa dengan mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita. Gini, betul? Yang kedua, tidak mendoakan keburukan tapi malah mendoakan kebaikan. Saged napa mboten? Iya, panjenengan dizalimi misalnya dengan oleh orang. Panjenengan, ya, karena kebesaran hati panjenengan boleh berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang menzalimi saya ini diberi hidayah. Saged napa mboten? Kira-kira lebih baik mana? Ini maksudnya, ya, yang inti daripada yang kita bicarakan pada pagi hari ini, ya. Kadang manusia, ya, anggar wis disakitin dongane
dendam ya. Duh Gusti Allah, oh kayak mudah-mudahan kecebur sumur. Nah itu ini sebuah momen yang apa? Yang kadang-kadang kita lupa. Padahal waktu itu kita berada dalam posisi doanya mustajab. Kenapa panjenengan tidak berdoa? Ya Allah, mudah-mudahan dengan peristiwa ini angkat derajat saya. Ya, angkat keimanan saya, masukkan saya ke dalam surga. Kenapa tidak berdoa seperti itu? Kenapa harus mendoakan keburukan kepada? Kalau orang yang berlaku zalim kepada kita, kita ingat, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah, akan diperlihatkan, seburuk apapun akan diperlihatkan. Tidak usah panjenengan minta keburukan, pasti ya. Innama jazaa'us sayyi'atan sayyi'atan misliha. Balasan kejahatan adalah kejahatan semisalnya. Allah sudah mengurusi itu semuanya. Allah sudah mengurusi semuanya. Orang yang jahat kepada kita nanti suatu saat akan dibalas oleh Allah walaupun kita tidak meminta. Ya, cara wong Jawane, wong nandur ya Arab. Itu yang harus kita pahami. Dan kita jangan menyia-nyiakan ya, kita mempunyai doa yang mustajab. Ya. Doa yang mustajab. Contoh tadi ya tidak mendoakan keburukan kepada pelaku, tapi hanya minta Allah menunjukkan, mengembalikan nama baik ya, terutama yang bersangkutan, dan secara umum Gerumbul Cikadu atau secara lebih khusus lagi RT4 sini. Ya karena terus terang saja jangan tahu RT4 dituduh sebagai menyimpan barang curian. Ini sebuah kezaliman yang luar biasa besar bagi kita semuanya. Ya, ini sebuah kezaliman. Dan ya qadarullah, ya Allah membimbing hamba-hambanya untuk memohon kepada Allah agar supaya menunjukkan kepada mereka bahwa yang maling itu. Nah, itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atan misluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Ini pasti akan berlaku walaupun kita tidak meminta keburukan ketika kita terzalimi kepada orang yang menzalimi kita. Insyaallah ya, ketika waktunya cukup kita akan bahas terkait ini lebih detail. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada panjenengan semuanya, kita semuanya, ketika kita merasa terzalimi, tadi ada pilihan antara doa-doanya, yaitu pertama mendoakan, panjenengan berhak untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita, berhak, dan itu makbul sama saja. Tapi ini akan berdampak kepada yang menzalimi kita, kan eman-eman, gila betul. Yang kedua tadi mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Yang ketiga kita bisa mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dunia akhirat. Paham gak? Kalau kita terzalimi lalu kita mempunyai doa yang mustajab, makbul, kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dunia dan akhirat. Itu. Ketika kita terzalimi, ya kita biarkan saja. Ya bukan berarti kita harus ngalah dalam segala macam hal. Tidak. Ya, akan ketika suatu saat panjenengan benar-benar tidak berdaya ini. Zaliman ini seperti ini. Benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Itu namanya orang yang terzalimi, yang kalau kita misalnya kita masih punya kekuatan untuk melawan, kita diperintah oleh Allah untuk melawan. Itu. Tapi ketika kita benar-benar tidak mampu untuk melawan, nah kita berada pada kondisi di mana doa kita makbul. Makanya manfaatkan hal-hal ketika kita mendapati hal itu, untuk apa? Untuk berdoa untuk kebaikan diri sendiri dunia dan akhirat. Paham gak apa yang kita sampaikan hari ini? Mudah-mudahan uraian yang sedikit ini bisa membuat kita semuanya lebih
beriman kepada Allah bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran pasti benarnya dan pasti akan terjadi dan berlaku. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah selagi itu adalah sahih dari Rasulullah pasti benar dan pasti akan berlaku di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.